Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam mewujudkan organisasi perdamaian dunia. Acir atuh. Ih mah nek usah ngoprek kabeh wae. Sak. Ayo orangnya non. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya Mrapelino akan menjelaskan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya pada 1954 di Colombo, Sri Lanka. Berikut beberapa peran Indonesia dalam GNB: turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991, menjadi ketua gerakan GNB pada 1992, di mana Indonesia merupakan menuntaskan masalah utang luar negeri dari negara berkembang miskin, memperkuat kerjasama antara negara anggota, misalnya Indonesia dan Brunei Darussalam mendirikan pusat kerja sama teknik selatan GNB Jakarta. Amin. Prinsip ini kemudian digunakan untuk basis dari gerakan GNB. 5 prinsip tersebut adalah: 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Sekian, terima kasih. Yang kedua, materi yang akan disampaikan oleh Wisdan. Panjang bayi. Baik. Panjang. Baik, biasa. Apa yang baca? Peran Indonesia di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian dunia. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi multinasional yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang memiliki tujuan utama yaitu menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera di Asia Tenggara. Organisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan persahabatan antara negara-negara anggotanya, serta mempromosikan kerjasama regional dan global. Proses awal berdirinya ASEAN dimulai melalui pertemuan yang signifikan antara 5 menteri luar negeri dari negara-negara pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang berlangsung di Bangkok pada 5-8 Agustus 1967. Pada awalnya ASEAN didirikan sebagai respon terhadap ketegangan politik dan konflik di kawasan Asia Tenggara pada masa itu, seperti konflik antara Malaysia dan Indonesia serta konflik di Semenanjung Vietnam. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Seiring berjalannya waktu, ASEAN telah berkembang menjadi organisasi regional yang lebih luas dengan tujuan meliputi bidang-bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik saat ini. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 menjadi tonggak sejarah resmi bagi berdirinya ASEAN. Melalui deklarasi ini, ASEAN lahir sebagai suatu entitas regional yang bertujuan untuk memajukan kerja sama antara negara-negara anggotanya, serta menjadi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dengan memiliki dukungan aktif dari Indonesia, khususnya Adam Malik, ASEAN terus berkembang dan menjadi salah satu organisasi regional paling signifikan di Indonesia. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN, termasuk sebagai salah satu pendiri organisasi ini. Adalah Indonesia berperan aktif dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan ini dan berdampak pada perdamaian dunia. Beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui ASEAN. 1. Diplomasi dan mediasi. Indonesia seringkali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di kawasan, baik melalui perundingan bilateral maupun forum multilateral. 2. Kerjasama regional. Indonesia berperan aktif dalam membangun kerjasama regional di ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
3. Peran dalam resolusi konflik. Indonesia juga terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan seperti konflik di Aceh dan Papua. 4. Pelindungan HAM dan demokrasi. Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta memperkuat demokrasi di kawasan. Indonesia telah berperan dalam membangun kerangka kerja dan mekanisme regional untuk melindungi HAM dan memperkuat demokrasi di ASEAN. Thank you. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian PBB. PBB merupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional antar pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Pada awal bentuknya, PBB memiliki 51 negara anggota, namun seiring berjalannya waktu, sekarang PBB memiliki 193 anggota dan menjadi salah satu organisasi terbesar di dunia. Selanjutnya, latar belakang yang didirikan oleh PBB. PBB didirikan untuk penggantian Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Pada saat itu, LBB dianggap gagal menciptakan perdamaian dunia karena meletusnya Perang Dua yang menyebabkan korban serta kerugian yang tidak sedikit. Kegagalan LBB dalam menjaga perdamaian dunia akhirnya mendorong dibentuknya organisasi internasional. Selanjutnya ada Liga Tokoh Pendiri PBB. Pertama ada Franklin D. Roosevelt atau Presiden Amerika Serikat. Yang kedua ada Joseph Stalin, Kepala Pemerintah Uni Soviet. 3. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 dan ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mayoritas dari 46 anggota negara lainnya. Bergabungnya Indonesia ke dalam PBB resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Indonesia dan PBB memiliki sejarah keterikatan yang kuat, sering dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Indonesia bergabung dengan PBB dikarenakan memiliki tujuan yaitu untuk menjaga perdamaian. Selain itu, Indonesia bergabung dengan PBB adalah untuk menunjukkan keberdayaan di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Keluar dan masuknya Indonesia ke dalam PBB. Pada tahun 1965, Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB sebagai respon terhadap keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap. Soekarno akhirnya memutuskan Indonesia keluar dari PBB dan ditegaskan bahwa Indonesia sekarang resmi keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1945. Namun, setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia terikat aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional. Salah satu kasus terpenting adalah menyelesaikan Sangsakerta mengenai Irian Jaya, Papua, dengan Belanda. Pada tahun 1962 dikeluarkan resolusi nomor 1752 yang mengadopsi The New York Agreement yang menandai transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda ke Indonesia. Berikut ada peranan Indonesia dalam PBB. 1. Menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Amerika Serikat. 2. Memberikan bantuan pangan ke European pada waktu dilanda bahaya kelaparan. 3. Menjadi anggota tidak rela Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai 1974. 4. Menambahkan
kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. 5. Menyumbangkan pasukan atau polisi atau troops polis dengan jumlah personal sebanyak 1.618. Pencapaian yang diraih Indonesia di PBB. Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap untuk periode 1974 sampai 1975. Pencapaian ini terulang lagi pada periode 1995 sampai 1996 dan kembali untuk ketiga kalinya pada masa 2007 sampai 2009. Wakil tetap RI Nugroho Wisnumurti bahkan memegang posisi Presiden Dewan Keamanan PBB selama 2 kali masa bakti di Indonesia. Sementara Duta Besar Nugroho Winusmurti terpilih untuk periode 2007 sampai 2011. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Oki yang akan disampaikan oleh saya. Peran Indonesia dalam Oki di bidang Hubin. Yang pertama ada peran Indonesia dalam Oki di bidang Hubin. Yang pertama, apa itu Oki? Organisasi Konferensi Islam atau OKI merupakan organisasi internasional non-militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 12 Rajab 1989 Hijriah atau 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa yang terletak di kota Al-Qudus, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi Yerusalem. Telah menimbulkan reaksi keras dunia terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko, dengan panitia persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko, terselenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam yang pertama pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan organisasi konferensi Islam atau OKI. 1. Latar belakang terbentuknya OKI. Secara umum, latar belakang terbentuknya OKI adalah sebagai berikut. Tahun 1964, pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional. Tahun 1965 diselenggarakan sidang Liga Arab Sedunia di Jeddah, Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjolkan dan untuk menggalang solidaritas Islamnya dalam usaha melindungi umat Islam dari Zionisme khususnya. Tahun 1967 pecah Perang Timur Tengah melawan Israel, oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat. Tahun 1968 Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu organisasi Islam internasional. Tahun 1969, tanggal 21 Agustus 1969, Israel merusak Masjidil Al-Aqsa. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel. Seperti telah disebutkan di atas, tanggal 22 sampai 25 September 1969 diselenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Yerusalem dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri. Kemudian OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Nah, selanjutnya ada deklarasi ini menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan piagam PBB dan hak asasi manusia. Duta hasil keputusan perkumpulan tersebut berisikan A. Mengutuk pembakaran Masjidil Al-Aqsa oleh Israel. B. Menuntut kembalinya kota Yerusalem seperti sebelum perang tahun 1967. C. Menuntut agar Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah Arab. D. Mendirikan pertemuan Menteri Luar Negeri di Jeddah, Arab Saudi pada Maret 1970. Yang kedua ada tujuannya didirikannya OKI.
1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. 2. Mengordinasikan kerjasama antara negara anggota di berbagai bidang. 3. Menghilangkan diskriminasi ras dan kolonialisme. 4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional yang berlandaskan keadilan. Yang kelima, mengordinasikan upaya perlindungan tempat-tempat suci dan mendukung perjuangan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keenam, memperkokoh perjuangan umat Islam untuk menjaga kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasionalnya. 7. Menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memajukan kerjasama dan saling pengertian di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, kenapa sih dibentuk OKI? Nah, ini jawabannya, yaitu secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam di antara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Yang keempat, prinsip OKI. Untuk mencapai suatu tujuan, negara-negara anggota OKI menetapkan 5 prinsip, yaitu A. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota. B. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negara-negara lain. C. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. D. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. Yang terakhir ada E. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik sesuatu negara. Yang kelima, peran Indonesia dalam OKI. 1. Mengakui kemerdekaan Bangladesh dan Pakistan. Dikutip dari Encyclopedia Britannica 2015, PAI Kompas.com, Pakistan, Bangladesh, dan India berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Inggris. Usai India memerdekakan diri di 1947, Pakistan dan Bangladesh membentuk negara sendiri. Bangladesh yang semula merupakan bagian dari Pakistan yang dikenal Bengal Timur memutuskan untuk memerdekakan diri. Perang kemerdekaan Bangladesh di 1971 berhasil melepaskan Bangladesh dari Pakistan. Indonesia sebagai negara OKI pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Yang kedua, bela Pakistan dalam konflik dengan India sejak merdeka di 1947. India selalu berkonflik dengan Pakistan. Kedua negara ini menyebutkan Kashmir. Konflik bersenjata pun tak terhindar di 1965. Indonesia saat itu sangat menjalin hubungan baik dengan kedua negara, namun Soekarno memilih membantu Pakistan dengan alasan negara tersebut sesama negara dengan penduduk muslim yang cukup banyak. Soekarno mengirimkan pesawat tempur milik Angkatan Udara Republik Indonesia serta 2 kapal patroli bersenjata misil dan kapal selam untuk merebut Kepulauan Andaman dan Nicobar yang dikuasai India. Yang ketiga ada menyelesaikan pertikaian Moro dengan Filipina. Pada tahun 1993, Indonesia mendapatkan mandat untuk menjadi ketua OIC. Indonesia kemudian menjadi anggota Committee of Six atau Komite 6. Indonesia diminta memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Yang keempat, tuan rumah di 1996. Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri atau KTM atau OKI ke-24 di Jakarta. Yang kelima, perjuangan kedaulatan Palestina sejak berdiri. OKI memiliki misi membentuk kemerdekaan Palestina dari Israel. Bukan hanya OKI, Indonesia berkali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk membuka kemerdekaan Palestina, rakyat Indonesia pun kerap mengirimkan banyak bantuan untuk Palestina. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dukung reformasi OKI. Penelitian Muhammad Fahri Ghafur menyebut Indonesia mendukung reformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21 dalam penyelenggaraan KTT atau OKI ke-14 di Dakar, Senegal. Indonesia mendukung pelaksanaan OIC 10-year Plan of Action madanya piagam ini. Indonesia punya ruang untuk memastikan implementasi reformasi OKI. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.